Sebenarnya di dunia Islam itu ada berapa perspektif untuk masjid itu? Ya, nah sebenarnya kalau menurut Ibnu Khaldun ada 3 sebenarnya ya. Ada 3. Iya. Terus kembali ke Aryat tadi. Aryat ikut yang mana ini? Nah, Mekah, Madinah, ya. atau Nah, dari 3 tadi ini akhirnya muncullah tipologi denah perkembangan masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Muhammad Yahya? Alhamdulillah bikhair. Ini namanya dengan profesinya seperti kurang nyambung. Namanya Muhammad Yahya, Iya. tapi sebagai arsitektur. Ya. Gimana ceritanya? Arsitek, Ustaz. Arsitek. Ya. Iya. Gimana ceritanya? Ya mengalir aja sebenarnya. Tapi itu cita-cita ya? Iya, betul. Karena dulu ya senang aja menggambar gitu. Mungkin dari orang tua kali mungkin ya. Ada bisa kaligrafi, bisa apa, jadi lihat di situ. Nah, akhirnya pelajaran menggambar itu senang aja begitu buat perspektif apa semua. Oh, jadi memang sudah terantar dari kecilnya suka menggambar. Setidaknya sebenarnya. Iya, ada pengkondisian. Iya, iya. Iya, kita mau bincang-bincang tentang Masjid Aryat ini. Karena Ustadz Muhammad Yahya ini kan yang menjadi salah satu arsiteknya. Iya. Kalau dilihat Masjid Aryat ini pakai gaya apa ya desain ini? Iya, menarik ini. Ini sebenarnya melanjutkan sebuah karya yang sudah ada desainnya ya. Jadi kemudian diminta. Nah, berbicara arsitektur masjid memang saya kira bagi kita umat Islam memang perlu sedikit pengetahuan lah. Iya. Ya. Nah, dasar mendesain ini memang ada 2 ya. Jadi ada ayat kauliyahnya. Ada ayat kauniyahnya. Ada ayat kauniyahnya. Oh, jadi ada ilmu itunya juga ya. Ilmunya itu ada. Iya. Ayat kauliyahnya itu di Al-Baqarah 145. Wa min haitsu harasta fawalli wajhaka satral masjidil haram. Itu menjadi dasarnya. Dasarnya. Terus kauniyahnya? Kauniyahnya ya alam semesta. Oh. Dan itulah yang kita kenal sebagai kearifan lokal. Di masing-masing ada perbedaan-perbedaan. Iya. Nah, sebelum tadi pertanyaan tadi, sebenarnya di dunia Islam itu ada berapa perspektif untuk masjid itu? Ya, nah sebenarnya kalau menurut Ibnu Khaldun ada 3 sebenarnya ya. Ada 3. Ya, pertama Mekah ya, Masjidil Haram di Mekah sebagai titik orientasi. Ya, Ka'bah sebagai titik orientasi. Dan itu saya kira disebutkan juga di surah Al-Maidah ayat 97 kalau tidak salah. Nggak hafal saya, tapi di situ ada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Masjid Nabawi sebagai rumah Nabi yang orientasinya utara selatan. Utara selatan. Ya, kalau tadi kan Masjidil Haram ini itu orientasinya di Ka'bah di tengah ya, sehingga dia persegi 8. Nah, kalau Masjid Nabawi ini sebagai rumah Nabi itu orientasinya utara selatan. Maksudnya apa utara selatan? Utara selatan artinya dia kan orientasi ini kan kita ke Masjidil Haram. Oh. Ya, walaupun awalnya kan ke Yerusalem. Iya. Terus ada ayat turun untuk itu tadi. Oh, itu maksudnya ya, nah, terus yang satu lagi yang menjadi titik perkembangan arsitektur masjid ini khususnya atau arsitektur Islam adalah tempat Mi'raj, Quba Asyar. Quba Asyar. Iya, yang dom itu ya. Oh, yang dom itu. Yang bentuk kubahnya. Iya. Nah, inilah 3 yang menjadi dasar orientasi untuk perkembangan arsitektur Islam atau masjid ke depannya. Ya, tadi sempat disebut kalau Mekah itu segi 8 ya. Segi 8 itu memang milik simbol Islam ya. Kurang lebih begitulah. Kalau kita lihat juga kan di simbol-simbol misalnya di Al-Kahfi itu kan. Itu kan ada segi 8. Iya, segi 8. Ornamen-ornamen Islam rata-rata seginya 8. Ya, mungkin orientasinya dari
dasarnya dari situ. Oh, dari situ. Iya. Terus kembali ke Aryat tadi. Aryat ikut yang mana ini? Nah, Mekah, Madinah, iya. atau Nah, dari 3 tadi ini akhirnya muncullah tipologi denah perkembangan masjid. Oh, denah perkembangan masjid. Nah, yang pertama adalah kotak segi 4. Itu dasarnya Masjid Nabawi. Yang kotak kan? Ya kotak. Nah, kemudian di Masjid Nabawi kalau kita perhatikan lebih detail lagi, di situ kan ada kamar Nabi, ya. Kemudian ada sufa. Ada sufa. Ya, tempat sholat. Kemudian ada zullah. Ya, untuk para muhajirin, ya tempat istirahat lah begitu. Nah, kemudian segi 4. Nah, kemudian ada pola perkembangan, dia orientasi di tengah, tapi dia memanjang ke kiri ke kanan. Nah, ini disebut dengan pola Arabia. Ya, jadi tipologi denah Arabia yang memanjang. Ya, orientasinya tegak lurus dengan arah kiblat. Itu mana itu rujukannya itu? Tanya di mana? Di masjid di daerah ya di daerah-daerah Arab yang dekat-dekat dengan Arab begitu ya. Dia mengembang ke arah kiri kanan. Jadi orientasinya tetap ada di tengah begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada orientasi tegak lurus dari arah kiblat, memanjang ke belakang. Itu lebih banyak kita jumpai di daerah Persia. Iya, jadi dia orientasi memanjang tegak lurus. Tegak lurus ke belakang. Iya. Nah, kemudian sebelum kita ke Aryat, ada juga yang pola orientasi ke tengah, yaitu di Turki. Itu berkembang pada saat zaman Utsmaniyah, penaklukan Konstantinopel. Nah, itu jadi cenderung sebenarnya karena ini pola-pola gereja yang dikembangkan, ya gitu, dan disitulah mulai muncul ornamen-ornamen, ada air mancur, tempat wudhu, ada taman, Nah, itu perkembangannya. Nah, kalau kita melihat kembali ke Masjid Aryat, kita ini kan memanjang ke belakang. Berarti jadi, ikut Turki ya? Pola bukan pola Persia itu. Pola Persia. Ya sebenarnya mungkin ada gabungan lah, karena awalnya kan kita di area belakang ini kan ada taman di tengah itu. Jadi istilahnya yang saya dengar di bawah Kubah. Sekarang tamannya tidak ada lagi. Jadi di bawah Kubah. Nah, saya kira menarik ini juga karena rupanya area timur ini kan itu ditempati sama asrama gitu asrama. Jadi kayak ngambil dari banyak dari Turki, dari Persia ngambil, dari ngambil ya. Tapi saya ini kan menerjemahkan itu, masuknya kan pola DNA ini kan sudah ada sebenarnya. Saya hanya saya kira ini pola inilah yang lebih ini. Kemudian kita di arah barat itu kan ada ada mihrab semua ya, area salat, kemudian ada serambi. Kalau serambi ini kan sebenarnya lebih banyak kita kenal di Indonesia karena itu tadi ayat kauniyahnya. Iya, orientasi kita. Ya sekarang kan kayak misalnya hujan, nah kita kena tempias. Nah, itu kan serambi ini perlu sebenarnya. Beranda ya. Beranda. Ini Pak Muhammad meskipun arsitek tapi memang mendalami masjid atau bagaimana? Kok tahu dalil-dalil tadi itu? Di kuliah kan ada belajar sejarah perkembangan arsitektur. Mulai dari vernakular ini ya sejak nenek moyang kita, mulai dari rumah di atas pohon sampai ke postmodern. Kita ada mata kuliahnya. Ada mata kuliahnya. Jadi namanya sejarah perkembangan arsitektur. Kalau pengalaman selama ini sudah berapa masjid yang sudah didesain? Cukup banyak lah. Dan sebenarnya yang saya patut syukuri karena proyek pertama saya itu memang masjid. Memang masjid ya. Dan itu pada saat masih kuliah. Di mana itu? Di Palopo. Di Palopo. Di kampung halaman. Artinya memang sudah kayaknya di situ ya. Membangun rumah Allah katanya. Bukan malah rumah biasa, malah rumah Allah yang dibangun pertama ya. Kalau Kubah, Masjid Aryat ini kan banyak orang bertanya.
Apa ini maknanya kok ada kubah dua kembar ini? Iya, ini kan ceramah kemarin kalau kan ini waktu akad nikah tadi subuh. Oh iya iya. Kan diciptakan berpasang-pasangan. Kubah berpasangan juga. Ya, jadi menara kita juga kan nanti dua juga. Ya, jadi saya kira itu jadi sebenarnya khusus untuk kita Indonesia ya, jadi itu kan pola persebaran tipologi masjid ini kan masuk juga ke Indonesia, dibawa oleh pedagang-pedagang dari Timur Tengah gitu, dari Yaman, dan tentu orang-orang kita juga yang keluar ke sana ya. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang arsitektur masjid Indonesia, kalau kita kan lebih banyak kalau kita lihat Masjid Demak, Masjid Tua di Makassar, di Palopo itu kan dia pakai limasan. Iya, karena itu adalah kearifan lokal kita tadi itu ayat kauniyahnya. Ayat kauniyahnya. Iya. Kalau Ariyat ini ngambil apa kubahnya dengan bentuk kayak lancip ya? Ya, setidaknya tentu perubahan-perubahan kan dom ini kan juga berkembang pesat begitu ya, berkembang pesat. Kemudian masuk teknologi dan kemudian kemudahan dalam membuatnya ya, materinya pun berbeda-beda. Di awal-awal kita kan kubah ini dari beton yang cukup berat ya. Dari beton? Dari beton, iya. Gitu. Nah, kemudian perkembangan teknologi bahan akhirnya bisa sampai ke yang ringan ya, mulai dari asbes ya, kemudian enamel ini yang cukup tipis sekali, tapi kemudian fiber ya, kalau kita ini kan fiber ya. Terus sekarang bahkan sudah ada yang memakai aluminium komposit ya, yang jadi perkembangannya. Nah, tipologi ini saya kira di Indonesia berkembang ya, dan mungkin itu bisa sangat subjektif dalam pembuatannya. Berdasarkan ya masing-masing ya, dan itu kalau di arsitektur disebut dengan gaya eklektisme. Iya, jadi mengambil yang baik-baik. Iya. Ya, ini yang kelihatan kan kubahnya ya. Iya. Nah, sekarang saya mau masuk ke dalam ini. Mihrab. Banyak orang yang subhanallah katanya kalau sholat di Masjid Ariyat itu kita terbawa dengan suasana mihrabnya itu. Yang tinggi, gagah, dan kokoh ya. Itu inspirasi dari mana ya? Ketika mendesain mihrab itu. Inspirasinya dari semua penghuni warga Pondok Hidayatullah di Balikpapan melalui sebuah diskusi yang musyawarah yang cukup panjang. Jadi sebenarnya kita orang perseorang ini juga adalah arsitek sebenarnya gitu kan. Pastikan semua jamaah itu kan sudah mempunyai gambaran-gambaran tentang masjid yang diinginkan. Punya. Ya, nah, kalau kita rapat kan sudah ada gambaran-gambaran. Tugas saya sebenarnya adalah menerjemahkan gagasan-gagasan, cerita-cerita tersebut, inspirasi tersebut, mentransformasikannya dalam sebuah bentuk desain. Nah, kita kan dapat cerita bahwa dari pimpinan ini harus kokoh, harus agung. Kemudian kita merasa kecil di situ. Nah, kalau ini harus bisa menampung sekian jamaah. Ya, nah sehingga itulah yang harus ditransformasikan ke dalam sebuah desain. Ya, saya kira saya hanya menangkap aja semua inspirasi itu, kemudian mencoba itu kan yang jadi sekarang ini kan sebuah dari beberapa alternatif yang kami tawarkan ya, kemudian melalui sebuah diskusi yang ya cukup panjang juga lah ya, saya kira Ustaz Gofar tahu lah bagaimana panjangnya diskusi berkali-kali dan akhirnya dapat itu sampai kepada bentuk sudah pemilihan material lagi ya, itu kan menjadi sangat penting karena ada keinginan bahwa masjid ini harus bisa bertahan bahkan sampai 100 tahun begitu. Berarti kan kita harus memperhatikan mutunya juga.
Ada PMB tadi ya. Iya, B. Biaya, waktu, mutu dan waktu dan ya. Biaya, mutu dan waktu. Ya. Bagaimana bisa 100 tahun PMB-nya. Ini kalau Pak Muhammad tahu ya, saya sudah berapa kali kunjungan ke daerah, enggak banyak juga. Itu menjadi inspirasi. Alhamdulillah. Jadi saking terinspirasinya itu mereka mendesain gambar hanya ditempel aja di mihrabnya. Jadi bentuknya itu ya hanya gambar. Hanya gambar persis kayak mihrab Ariyat ini, ditaruh di masjidnya, di cabang. Ada berapa masjid? Dia bilang, "Kenapa begini?" Biar terlalu ingat dengan Ariyat gitu. Tapi fenomena ini sebenarnya sering terjadi kita di Indonesia. Ya. Sewaktu almarhum Pak Ahmad Numan ini kan beliau ini bapak arsitek masjid di Indonesia ya, yang mendesain masjid Al-Markaz Al-Islami di Makassar. Itu kan dasarnya adalah mengambil masjid tua Katangka, yang masjid pertama dibangun di Makassar pada saat Islam masuk. Nah, begitu Al-Markaz selesai menjadi induknya, dan saya dalam suatu kesempatan pernah memang keliling hampir ke Sulawesi Selatan untuk melihat perkembangan masjid. Rupanya banyak kita temui sudah punya anak, punya cucu yang mengambil inspirasi itu. Jadi tidak hanya menempel, tapi memang membangun masjid yang modelnya model Al-Markaz itu. Jadi bukan hanya gambarnya ya? Hanya gambarnya. Tapi loh desainnya sudah itu. Iya, dan saya kira itu menjadi kesyukuran karena ya artinya apa yang ingin kita capai di situ ya bisa terpenuhi lah gitu ya. Menjadi inspirasi kebaikan bagi semuanya. Tapi kalau lihat ini kan banyak orang bertanya-tanya ya. Kira-kira penasaran gitu loh. Penasaran kayak apa jadinya Masjid Ariyat ini. Banyak bertanya-tanya. Karena dilihat dari luasnya, tingginya, ini luar biasa itu ya. Ini kira-kira berapa tahun ya kalau penyelesaiannya lagi? Ya, menyelesaikan masjid ini kan butuh memang pertama tentunya sumber dana yang kuat. Iya, sumber dana yang kuat. Apalagi masjid kita ini adalah termasuk masjid yang cukup besar. Masjid yang termasuk kira masjid yang cukup besar. Saya pernah mendesain masjid raya sebuah kabupaten yang cukup besar juga ya, 2 lantai, tapi mereka ditopang sama APBD ya. Sehingga dalam kurun waktu 3 tahun ya sudah selesai, bisa selesai. Nah, kalau kita ini kan mungkin butuh penggalangan dana yang begitu, yang supaya rasa penasaran tadi ini bisa segera kita ketahui gimana sih sebenarnya ya, walaupun tampilan keseluruhan masjid kita ini kan ya dengan melalui sebuah proses diskusi yang ini kan akhirnya kan setidaknya sekarang kita sudah mempunyai tampak yang menuju ke tahap akhir begitu untuk segera kita bangun. Iyalah. Jadi memang hikmahnya sih kalau kita ambil ya, dengan waktu yang agak panjang, berarti semakin banyak orang dilibatkan di situ untuk mengeluarkan keringatnya dengan kerja bakti, dengan berinfak. Semakin banyak itu kan banyak orang mendoakan, banyak orang berharap. Makanya kata Ustaz Zain, rugi sekali kalau ada santri, ada anggota, ada kader Jamiah Hidayatullah tidak berinfak di Masjid Ariyat. Karena memang di situ tadi musyawarah, kekuatan musyawarah, doa dari para ustadz ini. Sudah berapa lama Pak Muhammad terlibat di Masjid Ariyat ini? Mungkin sudah hampir 10 tahun kan. Sudah 10 tahun. Artinya dari desain awal sampai desain awalnya kan waktu itu ya karena belum tuntas ya.
Kan belum ada bentuknya. Belum, masih struktur lantai satu. Bahkan masih dapat kolom yang masjid aslinya lah gitu. Iya. Masih dapat. Masih dapat ya. Selama pengalaman 10 tahun terlibat di Masjid Ariyat ini, apa yang Pak Muhammad bisa ambil ya, spiritnya? Sebuah demokratisasi desain. Demokratisasi desain. Artinya saking ini mana ya, memadukan harapan-harapan. Iya, karena kan menyatukan beberapa masukan ini kan memang tidak mudah ya. Tidak mudah, dan saya melihatnya bahwa ini sesuatu yang memang perlu kehati-hatian. Saya harus berhati-hati dalam karena ya tentu kan misalnya begini, ada kan yang mengatakan bahwa yang sederhana lah, misalnya penempatan toilet, ya itu terutama misalnya kemarin kita tempatkan toilet di depan, nah itu kan dari mungkin fikihnya gimana sih karena itu, jadi kemudian belum lagi bentuk pemahaman ataupun cara pandang dari bentuk masjid itu sendiri, ya kan. Semua kan orang mempunyai perspektif yang berbeda dalam nah tapi tugas utama saya sebagai arsitek adalah menggabungkan inspirasi tadi, cerita-cerita tadi, ataupun harapan atau bahkan keinginan, ya tanda kutip, keinginan kan semua kan punya keinginan, ya. Nah, tapi dari situ saya berkewajiban untuk menerjemahkan semua itu menjadi sebuah kebutuhan, ya. Jadi tidak semua keinginan ini ya harus masuk, tapi ya misalnya kalau tidak butuh ya sudah jangan dimasukkan karena itu hanya keinginan kan, urgen, ya. Tapi setidaknya itu menjadi perhatian, ya. Menarik istilah demokrasi desain. Artinya saking memang ini masjid bukan milik pribadi ya, bukan milik Bapak Pimpinan Umum, bukan milik siapa, tapi milik umat ini. Dan lebih-lebih bukan milik arsiteknya. Kalau saya mau ego kan, wah mihrabnya jangan begini dong, gitu. Tapi setelah menerjemahkan akhirnya kan menjadi milik semua. Padahal kan sebenarnya arsitek setiap arsitek kan punya ego juga kan? Betul. Punya ego juga. Tapi dalam hal seperti ini harus mengikuti hasil musyawarah ya. Betul. Ini menarik artinya karena apa istimewanya menjadi arsitek masjid? Saya kira bentuk pengabdian kepada umat. Itu istimewanya pengabdian. Diberi kesempatan ya untuk mengejawantahkan ataupun mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang paling tidak kita tekuni selama ini ya, untuk bisa dalam tujuan kita kan ini untuk beribadah. Nah, dalam beribadah ini kan ya rasa nyaman, aman ini kan harus terpenuhi. Kemudian estetikanya ada ya, dan itulah sebenarnya teori dasar arsitektur, ya cuma itu 3 itu aja sebenarnya, nyaman, aman, dan estetis. Aman, nyaman, dan estetis. Estetis ini ya. Iya. Tapi Pak Muhammad, kalau lihat sejarah ya, ada masjid-masjid yang peninggalannya khalifah di Spanyol. Itu kan sampai sekarang masih gagah gitu ya. Berapa ratus tahun dia. Betul. Yang kemarin di Turki juga itu yang dibuat gereja terus jadikan masjid lagi. Sofia. Iya, itu apa rahasianya? Kira-kira kalau belajar dari para arsitek yang bangunannya bisa sampai ratusan tahun, bahkan kaligrafinya, apanya itu masih kayak nampak sekali gitu ya. Ya, pertama saya kira tidak terlepas dari peran khalifahnya sebenarnya. Iya, sebagai pemimpin. Ya. Kemudian ya memang ada sebuah keinginan untuk bangunan ini bisa bertahan sekian tahun, ya seperti apa yang sekarang kita, ya yang saya
pertama kali dengar bahwa ingin masjid ini supaya bisa bertahan lama begitu. Iya, 100 tahun. Iya. Nah, sehingga dibutuhkan sebuah pemahaman yang mendalam ya untuk menerjemahkan tersebut supaya masjid ini tidak tertelan oleh zamannya. Iya. Jadi dia tetap bisa eksis dalam kurun waktu ataupun panjang, bertahun-tahun itu ya. Dalam kondisi bagaimanapun, tetap bisa eksis gitu. Satu sisi saya tuh kagum dengan kemajuan pengetahuan teknologi saat itu gitu. Di zaman yang ratusan tahun ternyata orang juga sudah cerdas gitu. Iya, betul. Sudah punya punya daya yang tinggi juga seleranya gitu. Selera seninya tinggi gitu. Iya. Saya nggak bisa membayangkan dulu kayak apa scaffoldingnya gitu. Kayak apa dia bisa tinggi gitu ya. Itu yang saya kadang memang zaman ini berputar ya. Berputar dulu juga pernah ngalami puncak seperti itu. Yeah. Kan saya nggak terbayang kayak apa dia itu desain sampai di atas tinggi gitu ya. Ya, saya kira sependapat itu perputaran, makanya itu ada roda. Jadi mungkin kembali. Jadi dulu memang saya kira zamannya memang pengetahuan khususnya misalnya bagaimana karena di arsitektur juga kan kita belajar susunan batu bata. Kalau dulu kan mana ada nanti setelah revolusi baru muncul baja ya kan, dulu hanya batu ya yang disusun-susun akhirnya muncul kayak piramida kemudian. Nah, kalau kita melihat di arsitektur Nusantara kita, masjid kita, beberapa masjid ini kan juga dibuat dari susunan batu. Ya. Kalau masjid tua di Palopo misalnya, itu kan bahkan ceritanya batunya itu digelindingkan dari tanah Toraja begitu ya. Dan saya kira memang sebuah teknologi yang pada saat itu memang menjadi sebuah teknologi yang yang mumpuni di waktunya ya, di zamannya. Dan kalau sekarang kan juga tentu dengan perkembangan teknologi ya kita juga sudah mempunyai teknologi yang cukup mumpuni juga. Iya. Yalah, ini memang semoga ya tentu Pak Muhammad namanya akan tercatat lah menjadi bagian penting dari pembangunan Masjid Ar-Riyad ini. Yeah. Dan tentu kita semuanya mengajak pada kita semuanya untuk ngambil peran karena masjid ini memang bukan hanya untuk 100 tahun tapi juga melahirkan generasi. Nah, artinya siapa yang infak di Masjid Ar-Riyad itu juga akan mendapatkan pahalanya orang yang sujud di situ, orang yang baca Quran di situ, berzikir di situ, munajat di situ. Dan kita lihat Masjid Ar-Riyad ini kan masjid yang makmur gitu ya. Makmur yang tidak pernah berhenti orang beribadah. Artinya disitulah Pak Muhammad juga punya investasi akhiratnya di situ. Alhamdulillah. Tapi terakhir kira-kira apa pesannya untuk Masjid Ar-Riyad ini? Desainnya, pesannya untuk jamaah Hidayatullah. Ya, saya kira ya tadi saya tertarik sebenarnya masalah penasaran itu. Iya, penasaran itu. Nah, saya kira kalau kita mau menjawab itu ya, ayo kita berupaya semaksimal mungkin untuk segera merealisasikan itu. Dan saya kira ini memang butuh sebuah tekad begitu ya. Kita harus mempunyai target ujung begitu, kapan dia harus diselesaikan supaya setidaknya masjid ini tidak menjadi sebuah bengkalai atau disebut sebagai bangunan mangkrak begitu ya, padahal kan sebenarnya masih proses pembangunannya masih berjalan. Tapi saya kira dengan pengetahuan dan teknologi, kemudian girah kita untuk membangun masjid, membangun peradaban yang berasal dari masjid, dimulai dari masjid, sehingga dengan semangat tersebut saya kira masjid ini bisa segera rampung dan kita bisa menyaksikan sebuah masjid yang sesuai dengan apa yang ada di benak warga Hidayatullah khususnya di Gunung Tembak. Alhamdulillah. Iya, kasih banyak Pak Muhammad. Jadi kita semuanya yang penasaran dengan Masjid Ar-Riyad,
mari kita berlomba-lomba untuk sama-sama lah, karena ini masjid kita ya bukan hanya masjidnya orang Gunung Tembak, ini masjidnya Jamaah Hidayatullah seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Ya, insya Allah di masjid inilah akan lahir generasi-generasi yang lebih hebat untuk mengembangkan Islam di dunia. Jadi terima kasih banyak Ustaz Muhammad Yahya. Ya. Dari kami mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.